Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok SIS. Kita di sini bakal ngejelasin materi tentang priority scheduling. Jadi, priority scheduling itu algoritma penjadwalan berdasarkan prioritas. Next. Nah, di sini ada tim kita, kelompok kita. Yang pertama ada Fajri Bagaskara, terus ada Ihsan Suherman, terus ada Muhammad Zaidan Rahman, terus saya sendiri Raffi Islami Pasa, yang terakhir ada Zaki Rizan Zain. Next. Nah, pertama kita mulai dari konsep dasar priority scheduling. Jadi priority scheduling itu algoritma penjadwalan proses yang dimana setiap prosesnya itu punya nilai prioritas tertentu. Nantinya CPU akan memilih proses dengan prioritas tinggi untuk dieksekusi terlebih dahulu. Jadi nanti setiap proses itu dia punya tingkat prioritasnya masing-masing. Nah, tingkat prioritas yang tertinggi nantinya akan dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Nah, tujuannya ini biar ngasih kesempatan eksekusi yang lebih cepat kepada proses yang dianggap lebih urgent gitu atau lebih mendesak. Nah, tipe eksekusinya ada dua, ada preemptive sama non preemptive. Yang preemptive itu prosesnya kalau misal ada proses berjalan, terus ada prioritas yang lebih tinggi nih datang. Nah, itu nanti prosesnya bakal dipaksa berhenti berjalan. Jadi diprioritasin yang lebih tinggi dulu. Yang sementara yang di bawah yang prioritas lagi, sementara yang di bawah si prioritas tadi yang sedang berjalan itu dihentikan dulu. Nah, selanjutnya yang kedua ada non-preemptive. Nah, non-preemptive ini kebalikan dari preemptive. Kan kalau preemptive itu yang sedang berjalan dipaksa berhenti dulu tuh sementara, tapi yang prioritas lebih tinggi itu dikerjain. Nah, kalau non preemptive ini nggak bisa kayak gitu. Jadi proses yang sedang berjalan tetap akan berjalan walaupun ada proses yang prioritasnya lebih tinggi datang gitu. Next. Nah, selanjutnya ada penetapan prioritas. Di sini ada tiga. Yang pertama ada prioritas statis, prioritas dinamis, dan ada penentu prioritasnya. Prioritas statis itu meliputi nilai prioritas ditetapkan saat proses dibuat dan tidak berubah selama prosesnya berjalan. Cocok untuk sistem yang prosesnya sudah diketahui sebelumnya. Terus contohnya itu proses sistem itu udah pasti prioritasnya 10 daripada proses user biasa prioritasnya cuma 5. Nah, itu contoh dari prioritas statis sudah ditentuin di awal. Jadi nggak bakal berubah. Selanjutnya ada prioritas dinamis. Nah, kalau prioritas dinamis ini bisa berubah pas prosesnya dieksekusi. Tujuannya itu buat nyimbangin penggunaan CPU dan mencegah starvation. Starvation ini eh, starvation nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, terus ini ada analogi proses yang menunggu terlalu lama akan otomatis naik prioritasnya. Nah, itu kalau prioritas dinamis ini bisa mencegah starvation karena eh, yang prosesnya menunggu terlalu lama itu akan otomatis naik prioritasnya gitu. Terus penentu prioritas. Ada administrator atau user memberikan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan tugas. Lalu ada sistem operasi menyesuaikan prioritas secara otomatis berdasarkan perilaku proses. Lalu selanjutnya ada kebijakan OS. Setiap OS memiliki aturan berbeda. Contoh nilai nice di Linux. Next. Oke, baik. Selanjutnya giliran saya yang menjelaskan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaidan Rahman. Saya memiliki NIM 2404903. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur data dan implementasi priority scheduling. Seperti yang tadi sudah Saudara Raffi jelaskan terkait struktur data atau priority scheduling itu dibagi ada dua tipe eksekusi yang dimana ada preemptive dan juga non preemptive.
Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait keduanya. Oke, yang pertama yang saya akan jelaskan itu struktur data yang akan digunakan. Memakai priority queue, yaitu di mana adanya antrian yang memprioritaskan objek yang memiliki nilai prioritas lebih tinggi. Seperti itu. Nah, di sini ada cara kerjanya non-preemptive, yang dimana seperti tadi sudah dijelaskan oleh Raffi, kalau non-preemptive itu dia akan menolak apa ya? Kalau misalkan adanya ketika dia sedang menjalankan sebuah proses yang dimana proses itu sudah dijalankan oleh CPU, dia tidak akan menolak kalau misalkan tiba-tiba ada proses yang memiliki prioritas lebih tinggi seperti itu. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Semua proses yang siap dijalankan dimasukkan ke dalam ready queue sesuai dengan prioritas. CPU memilih proses dengan prioritas tertinggi dari antrian. Proses tersebut dijalankan sampai selesai, tidak dapat dihentikan sebelum selesai. Setelah proses selesai, CPU memilih proses prioritas tertinggi berikutnya dari antrian. Nah, kalau di sini ada contohnya itu ada ready queue, terus ada P1 dengan prioritasnya 3, nilai prioritasnya 3, P2 dengan nilai prioritasnya 5, kemudian ada P3 dengan nilai prioritasnya 2. Nah, di sini yang dijalankan terlebih dahulu oleh si CPU yaitu adalah P2 yang dimana memiliki nilai prioritas 5. Nah, hal ini bisa dianalogikan seperti seorang dokter yang memiliki pasien yang sedang dia jalankan, dia eksekusi. Dokter itu diibaratkan sebagai CPU atau CPU diibaratkan sebagai dokter dan pasien ini diibaratkan sebagai proses yang sedang dijalani. Nah, si dokter atau si CPU sedang melakukan operasi kepada pasien atau kepada prosesnya, ini tuh tidak bisa diganggu gugat sampai si proses yang sedang dia kerjakan itu selesai. Walaupun ada pasien yang memiliki nilai prioritas lebih tinggi, seperti mungkin ada kecelakaan yang lebih berat ataupun penyakit yang lebih berat, tapi dia tidak bisa memberhentikan proses tersebut secara paksa. Jadi si dokter akan menyelesaikan pasien tersebut terlebih dahulu sebelum melanjut ke pasien yang memiliki nilai prioritas lebih tinggi, seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, kemudian di sini ada preemptive yang dimana proses atau priority scheduling yang bisa diberhentikan secara paksa apabila memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi, seperti itu. Baik, untuk contohnya di sini ada ready queue, yang dimana ready queue itu memiliki P1 dengan nilai prioritasnya 3, kemudian ada P2 dengan nilai prioritasnya 5, selanjutnya ada P3 dengan nilai prioritasnya 1. Nah, selanjutnya CPU mulai menjalankan P3 dengan nilai prioritas tertinggi. Ketika ada P4, yang dimana P4 itu nilai prioritas yang lebih tinggi dibandingkan P3, CPU akan melakukan henti paksa kepada P3 dan dilanjutkan melaksanakan P4. Dan P3 itu akan disimpan di konteks switching. Selanjutnya, setelah P4 selesai, baru P3 dapat dilanjutkan diproses oleh CPU. Dan selanjutnya akan menjalankan proses sesuai dengan nilai prioritas yang tertinggi lagi, seperti itu. Kalau misalkan kita analogikan itu seperti kendaraan, yang dimana ketika umpamanya sedang lampu merah atau macet, kendaraan itu memiliki nilai prioritasnya masing-masing. Seperti kendaraan umum, kendaraan yang khusus seperti ambulans dan juga pemadam kebakaran, itu ambulans dan pemadam kebakaran memiliki nilai prioritas yang lebih tinggi. Sehingga apabila terdapat ambulans dan pemadam kebakaran yang melewat di suatu jalan raya, mereka dapat didahulukan dulu. Sedangkan mobil atau kendaraan umum itu akan menyisihkan atau memberikan jalan. Seperti itu. Sama halnya dengan kereta. Apabila ambulans dan pemadam kebakaran itu lewat, tetapi ada kereta yang ingin lebih dulu lewat, nah otomatis ambulans dan mobil pemadam kebakaran terpaksa diberhentikan terlebih dahulu untuk memberikan jalur
atau memberikan jalur kepada kereta yang memiliki nilai prioritas lebih tinggi. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Next. Baik teman-teman, saya Muhammad Iksan Sherman akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ada pada scheduling prioritas. Jadi yang permasalahan pertama tuh ada yang namanya starvation. Starvation tuh terjadi ketika proses dengan prioritas rendah yang nggak pernah dieksekusi karena ada proses lain dengan prioritas tinggi yang datang. Jadi akibatnya proses tersebut tuh terus nunggu tanpa batas waktu atau istilahnya tuh indefinite blocking. Masalah ini umum pada sistem dengan preemptive priority scheduling. Terutama kalau prioritas tinggi datang secara terus-menerus. Dampaknya tuh bisa nurunin keadilan sistem dan efisiensi penggunaan CPU. Solusinya apa? Yang pertama tuh ada menggunakan aging, yaitu menaikkan prioritas proses yang menunggu lama. Kemudian yang kedua tuh ada menggunakan kombinasi algoritma lain seperti round robin. Sedikit penjelasan, round robin tuh algoritma yang cara kerjanya tuh ngasih waktu eksekusi yang sama kepada setiap program secara bergiliran. Kalau waktu yang diberikan untuk satu proses udah habis, maka prosesnya tuh walaupun belum selesai akan dipindahkan ke antrian belakang dan akan dijalankan lagi setelah proses yang selanjutnya selesai. Kemudian next, masih di permasalahan di priority scheduling, ada permasalahan kedua yaitu priority inversion. Jadi gampangnya tuh priority inversion ini tuh ketika proses berprioritas tinggi keblokir atau kehambat, jadinya tuh kebalik, yang prioritas tinggi malah gak diprioritasin, sementara yang prioritas rendah tuh ngehambat yang prioritas tinggi. Jadinya kebalik. Oke, jadi ini ada skenario prioritas inversion. Diketahui ada P3 dan keterangan rendah, kemudian ada P2 menengah, dan P1 tinggi. P3 tuh membutuhkan lock, atau P3 tuh pegang research. Kemudian P1 yang prioritasnya tinggi sedang menunggu buat lock tersebut, yang dimana ada pada P3. Kemudian ada P2 yang sedang berjalan, yang prioritasnya tuh menengah. Akibat P1 tuh tinggi, yang prioritasnya tinggi, tertahan oleh P3 yang rendah, maka itu tuh terjadi priority inversion, yang dimana P1 yang prioritas tinggi itu terhambat oleh P3 yang prioritasnya rendah. Next. Masih di prioritas inversion, ini ada dampaknya. Dampak dari prioritas inversion. Yang pertama tuh sistemnya jadi gak responsif, bisa jadi lag. Kemudian ada proses penting yang bisa gagal memenuhi kalau batas waktunya tuh kehambat. Kemudian yang ketiga tuh ada menurunkan keandalan sistem. Ya ini masih berhubungan sama poin 1, performa sistemnya jadi menurun. Kemudian pada solusinya ada 2. Yang pertama tuh ada priority inheritance, yaitu prioritas yang memegang sumber daya sementara mewarisi. Jadi si prioritas rendah tuh kita alihkan menjadi prioritas tertinggi sementara. Setelah itu selesai, baru kita pindah ke prioritas yang tinggi. Nah, kemudian ada solusi yang kedua tuh ada prioritas ceiling protokol, yaitu menentukan batasan prioritas tertinggi untuk sumber daya agar proses rendah tidak bisa mengunci terlalu lama. Jadi nggak kehambat lama karena udah ditentuin batas prioritas tertinggi itu sama prioritas ceiling protokol. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bagas. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan dulu, saya Fajri Baskara Budi akan menjelaskan mengenai optimalisasi priority scheduling melalui kombinasi algoritma-algoritma. Nah, dari definisi dulu, kombinasi algoritma ini adalah strategi yang menggabungkan 2 atau lebih algoritma penjadwalan CPU untuk menutupi kelemahan satu algoritma dengan kelebihan algoritma lainnya. Nah, jadi yang mungkin kelemahan-kelemahan priority scheduling tadi itu bisa ditutupi dengan kombinasi algoritma ini. Nah, boleh di slide selanjutnya.
Nah, berikut adalah algoritma yang umum dikombinasikan dengan priority scheduling, yaitu priority scheduling plus round robin. Kombinasi kedua algoritma tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah starvation dan ketidakadilan eksekusi proses di CPU di antara proses dengan nilai prioritas yang sama. Cara kerjanya itu, proses itu nanti dikelompokkan menjadi beberapa prioritas dulu. Ada yang tinggi, ada yang biasa, ada yang rendah nantinya. Nah, untuk setiap kelompok dengan prioritas yang sama, sistem menggunakan round robin agar semua proses di level itu mendapat jatah CPU bergiliran. Jadi misal proses yang paling tinggi itu udah dimulai prosesnya, tapi dia masih butuh waktu nih. Nah, proses itu akan dihentikan sementara lalu dialihkan lagi ke proses proses lainnya yang memiliki prioritas yang sama. Nah, waktu eksekusi dibatasi oleh time quantum. Setelah satu proses selesai jatah waktunya, giliran berpindah ke proses lain pada prioritas yang sama. Nah, kelebihannya itu proses penting tetap dilayani lebih dulu, karena prioritas itu tetap dihitung, karena dia kombinasi dari priority scheduling juga. Nah, yang kedua, proses dengan prioritas yang sama tidak ada yang menunggu terlalu lama juga. Lalu yang ketiga, mengurangi risiko starvation tanpa mengorbankan performa tinggi dari priority scheduling. Baik, untuk selanjutnya. Nah, ini ada contoh dari kasus priority scheduling sebelumnya. Di sini tuh ada proses 1, ada proses 2, ada proses 3, ada proses 4. Nah, proses yang paling tinggi priority-nya itu adalah proses 3 dan proses 4 dengan prioritas 1. Nah, disusul dengan proses lain yang prioritasnya 2 seperti prioritas 1, seperti proses 1 dan yang prioritas 3 paling bawah yaitu proses 2. Normalnya proses 3 dan proses 4 ini akan dijalankan terlebih dahulu. Proses 3 itu bakal menunggu proses 4 untuk selesai. Dan dia tuh baru lanjut ke proses 1 setelah proses 3 dan proses 4 yang punya prioritas di atas itu selesai. Nah, dan nanti dia diakhiri dengan prioritas kedua. Dengan proses kedua. Nah, kalau dengan round robin itu, misal dikasih quantum time-nya itu 2. Nah, dia kan proses 3 dan proses 4 itu perlu burst time-nya itu 3. Nah, nanti dia misal menjalankan dulu nih proses 3 duluan. Nah, nanti dia dikasih time 2. Nah, burst time-nya itu dikurang 2. Nah, jadi dia habis prosesnya itu belum selesai, cuma udah dialihkan ke proses keempat yang memiliki priority sama. Nah, di prioritas 4 juga nanti dia diberi waktu sekitar 2 quantum time. Nah, setelah diberi 2 quantum time, nanti dia switch lagi ke P3 dan menyelesaikan prosesnya ke proses 4, lalu menyelesaikan prosesnya, lalu lanjut ke proses 1 dan akhirnya ke proses 2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Boleh next? Oke. Perkenalkan dulu, saya Zaki Rizan Zain dan saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari priority scheduling. Nah, untuk kelebihan, priority scheduling itu mendukung sistem real time karena proses penting bisa segera dieksekusi sesuai tingkat prioritasnya. Dan yang kedua, responnya itu cepat untuk proses dengan prioritas tinggi. Jadi meningkatkan performa pada aplikasi yang memang butuh respon cepat. Lalu efisien dalam penggunaan CPU untuk tugas-tugas yang membutuhkan waktu pemrosesan yang cepat. Dan yang terakhir, kelebihannya yaitu dapat menyesuaikan kebijakan sistem sesuai kebutuhan. Misalnya mau interaktif, batch, ataupun sistem kayak darurat gitu. Boleh next? Oke. Kekurangannya itu adalah masalah pada starvation, yaitu proses prioritas rendah bisa tertunda sangat lama atau tidak pernah dijalankan karena mendahulukan prioritas yang lebih tinggi. Lalu terjadi unfairness atau ketidakadilan. Nah, beberapa proses itu selalu mendapatkan giliran lebih cepat dibanding yang lainnya. Lalu yang ketiga, kompleksitasnya itu lebih tinggi, terutama pada sistem preemptif yang memerlukan banyak konteks switching. Jadi kayak ada yang lebih tinggi lagi prioritasnya dia bakal switch gitu. Lalu kesulitan pengaturan prioritas karena membutuhkan kebijakan yang tepat agar sistem tetap seimbang. Boleh next? Oke, sehingga kesimpulannya adalah priority scheduling menyeleksi proses berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi setiap tugas. Nah, priority scheduling ini tuh cocok untuk sistem real time dan lingkungan yang membutuhkan respon yang cepat.
Namun, agar tetap adil bagi semua proses, diperlukan mekanisme pengendali seperti aging atau priority inheritance. Terus, kombinasi dengan algoritma lain, kayak misalkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bagas dengan round robin, itu bisa meningkatkan keseimbangan antara efisiensi sama keadilan ketika memberi resource. Dan yang terakhir, gampangnya itu algoritmanya itu efektif jika prioritas ditetapkan secara tepat dan sistem mampu mencegah terjadinya starvation. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut. Boleh next? Nah, terima kasih. Semoga materi dari kita tersampaikan dengan baik ya. Terus teman-teman yang menyaksikan ini jadi paham gitu. Apa itu sih itu priority scheduling. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.